Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 beranggota 2 orang. Yang pertama saya Siti Nur Azijah dan yang kedua Marsha Melati Sukma. Kami dari SPS 4. Di sini saya dan teman saya akan membahas materi tentang zakat dan perannya dalam pertumbuhan ekonomi. Pertama yang saya jelaskan adalah zakat. 1. Kata zakat berasal dari bahasa Arab zakat atau zakah yang berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kalimat zakat bisa diartikan bersih, bisa bertambah, dan juga bisa diartikan diberkahi. Makna-makna tersebut diakui dan dikehendaki dalam Islam. Oleh karena itu, barang siapa yang mengeluarkan zakat berarti ia membersihkan dirinya dan mensucikan hartanya, sehingga diharapkan pahalanya bertambah dan hartanya diberkahi. 2. Setiap orang wajib menunaikan zakat jika memiliki syarat-syarat wajib zakat seperti tertulis di bawah ini. Islam, zakat hanya dikenakan kepada orang-orang yang beragama Islam, berakal dan balik, dimiliki secara sempurna. Harta yang akan dizakatkan merupakan milik sendiri di tangan individu dan tidak berkaitan dengan hak orang lain, atau harta tersebut disalurkan atas pilihan sendiri. Mencapai nisab. Nisab adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak. Jadi, harta yang dimiliki seseorang telah mencapai nisab, maka kekayaan tersebut wajib dizakatkan. 3. Hukum zakat adalah wajib fardhu atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Abdullah bin Mas'ud RA menyebutkan, Anda sekalian diperintahkan menegakkan sholat dan membayar zakat. Siapa yang tidak mengeluarkan zakat, maka salatnya tidak diterima. Zakat tersebut termasuk dalam kategori ibadah seperti sholat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Zakat juga merupakan sebuah kegiatan sosial, kemasyarakatan, dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia dimanapun. 4. Zakat terbagi atas dua jenis, yakni 1. Zakat fitrah. Zakat yang wajib dikeluarkan Muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter atau 2,7 kg makanan pokok yang ada daerah bersangkutan. 2. Zakat mal atau harta. Zakat yang dikeluarkan seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing jenis memiliki perhitungan sendiri-sendiri. Perkenalkan, nama saya Marsha Melati Sukma. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibahas oleh Siti Nur Azizah. Pengaruh zakat terhadap perekonomian umat Islam. Yang pertama, dengan adanya zakat dapat mengurangi pengangguran dan menambah lapangan pekerjaan. Yang kedua, sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Adapun bagi masyarakat Islam, zakat bisa mengatasi aspek penting dalam kehidupan, terutama jika mengetahui pengelolaannya dan mengerti bahwa dengan zakat tersebut Allah Subhanahu wa taala menutupi beberapa celah persoalan yang ada dalam masyarakat Islam. Yang ketiga, mengantarkan kita kepada suatu pengertian bahwa landasan yang ditetapkan dalam zakat dimaksudkan untuk menanggulangi kesusahan itu sampai tuntas. Dengan peningkatan kesejahteraan secara merata pada anggota masyarakat, sehingga pada setiap tahunnya jumlah para penerima zakat akan berkurang terus-menerus. Tumbuhan ekonomi. Yang pertama, mendorong pemilik harta untuk kreatif pengelola hartanya. Jika seseorang mempunyai harta selama 1 tahun dan lebih dari nisab, maka wajib mengeluarkan zakatnya.
Syarat harta yang dikenakan zakat adalah lebih dari kebutuhan dan hutang. Bila harta diam saja tidak diupayakan untuk dikembangkan, maka berpotensi untuk kena zakat. Namun, bila hartanya diputar untuk investasi usaha, maka harta yang dipakai untuk investasi merupakan harta pokok yang dikurangkan dari perhitungan zakat. Upaya ini tentu saja akan mendorong produksi sehingga perputaran yang di masyarakat akan meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mendorong bisnis yang baik dan benar. Syarat harta yang dizakati haruslah bersumber dari hasil yang baik dan benar. Oleh karena itu, Islam memandang harta haruslah digunakan untuk hal-hal yang baik. Bila hartanya diperoleh dari hal yang tidak baik, bukan saja merugikan diri sendiri, juga merugikan orang lain. Zakat memang menjadi pembersih harta, tetapi tidak membersihkan harta yang diperoleh secara batil. Maka hal ini mendorong pemilik harta untuk menginvestasikan hartanya, bukan sekedar aspek untung saja, namun juga dengan memperhatikan nilai etika bisnis. 3. Mendorong mempercepat pemerataan pendapat. Pengelolaan zakat yang baik dan alokasi yang tepat sasaran akan meningkatkan kepercayaan pada pengelola zakat. Meningkatkan kepercayaan ini akan mendorong semakin banyaknya masyarakat menyalurkan dana zakatnya kepada mustahik melalui amil. Kondisi ini tentu saja akan mempercepat pemerataan distribusi harta, pendapatan, dan kekayaan, sehingga kemiskinan menjadi berkurang, kesenjangan semakin menurun, dan kesejahteraan semakin meningkat. Yang keempat, mendorong tumbuh kembangnya sektor real. Berbeda sektor real yang lebih tahan pada perubahan ekonomi. Untuk itu, pemberian zakat untuk membantu mustahik yang dalam kategori pelaku UMKM sangatlah mendorong arus perputaran barang dan jasa pada perekonomian. Meningkatnya arus perputaran barang dan jasa akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan. 5. Mendorong percepatan pembangunan negara. Zakat sebagai instrumen kedistribusi harta sangat berperan untuk mempercepat kemudahan akses memperoleh kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Dengan demikian, diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan dan mempercepat kesejahteraan rakyat. Dan itulah penjelasan dari kami. Jika kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.